Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iza Islami dengan NPM 23351067. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya yaitu adalah tentang fitur pada Vue.js, yaitu ini yang ke part kedua. Tujuan dari video ini adalah untuk menyelesaikan tugas 5 yang telah diberikan Bapak Fadil. Itu yang pertama ada list rendering. List rendering pada Vue.js adalah teknik untuk menampilkan daftar elemen secara dinamis, berdasarkan data yang tersimpan dalam array atau objek. Vue menyediakan direktif v-for untuk melakukan iterasi terhadap elemen dalam suatu koleksi data dan merendernya ke dalam tampilan. Teknik ini sangat berguna ketika kita ingin menampilkan daftar item, seperti daftar produk, daftar pengguna, atau elemen lain yang jumlahnya dapat berubah secara dinamis. Selain itu, Vue juga memungkinkan kita untuk mengakses indeks setiap item dalam iterasi, serta melakukan perulangan pada properti dalam sebuah objek. Untuk meningkatkan performa dan efisiensi saat merendahkan daftar, Vue menyarankan pengguna atribut key sebagai penanda unik bagi setiap elemen dalam daftar. Hal ini membantu Vue dalam mengoptimalkan pembaruan data saat terjadi perubahan dalam daftar tersebut. Di sini ada contoh penggunaan list rendering. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita akan praktekannya. Yang pertama kita membuat script terlebih dahulu. Oke, export. Export desktop. Sini saya mengambil contoh yaitu adalah tentang model pada suatu produk brand yaitu Honda. Sini kita masukkan data yang akan disimpan. Model. Yes. Oh, ini siapa? Sini kita bisa copy saja. Kita masukkan 5 item seperti pada contoh. Model account. ID-nya
Nah, di sini sudah ada datanya. Selanjutnya masuk ke bagian template. Template, kedua, daftar model mobil keluaran Honda. Selanjutnya V4. Di bagian list engineeringnya V4. Oke, di sini tidak ada kesalahan ini. Oh, ya lupa. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah ada daftar model mobil dengan produk Honda. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah uh, computed properties. Computed properties pada VGS adalah properti yang digunakan untuk menghitung atau memproses data secara otomatis. Berdasarkan perubahan data reaktif data, properti ini bekerja seperti metode atau metode, tapi dengan fitur caching, sehingga hasil perhitungannya hanya akan diperbarui jika dependensinya berubah. Computed properties sangat berguna untuk melakukan manipulasi data yang kompleks tanpa perlu mengambil fungsi setiap kali diperlukan. Mereka membantu dalam menjaga kode tetap bersih, efisien dan mudah dibaca, terutama ketika bekerja dengan data yang harus diolah sebelum ditampilkan di template atau template. Ini adalah contoh dari penggunaan computed properties. Di sini kita akan langsung praktekkan. Computed masukkan total cost. Oke, kita return this card length. Oke,
Selanjutnya pada bagian template, kiri saja. Oke, selanjutnya pada bagian template di dalam div kita buat kita kasih hardware total model total cost. Oke, ini untuk pada bagian template untuk komputer. Selanjutnya kita masuk ke bagian widget. Pada bagian widgets pada Vue.js adalah mekanisme yang digunakan untuk memantau perubahan pada data, reaktif, dan menjalankan fungsi tertentu sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Widgets berguna ketika kita perlu melakukan operasi asinkron atau tugas yang berat berdasarkan perubahan data, seperti mengambil data dari IPE, melakukan validasi input pengguna, atau memperbarui elemen lain dalam komponen. Berbeda dengan computed properties yang digunakan untuk menghitung nilai berdasarkan dependensi, widgets lebih cocok untuk mengeksekusi efek samping ketika nilai satu properti berubah. Langsung saja kita praktekkan untuk penggunaan widgets pada codingan yang telah kita buat tadi. Oke. Pada bagian script kita akan menambahkan widgets. Kita letak di bawah komputer set. Oke, sudah masuk dalam itu, langsung saja search search new file. Kita masukkan console log pencarian berubah. Jadi sini mungkin ada kesalahannya. Oh, nggak bisa. Nah, oke, sudah.
low file, out file. Oke, pada bagian script sudah selesai. Pada bagian template kita akan menambahkan dalam div kita akan menambahkan kembali, yaitu adalah input input hmm, model model cari model model Honda. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah ada, kita bisa mencari tipe model apa yang kita ambil. Misalkan Jazz. Ketika dicari dia tidak keluar. Ada yang ketinggalan pada bagian script. Yaitu di sini seharusnya kita menambahkan search agar dia bisa bekerja untuk mencari tipe atau model yang ingin kita cari. Coba ini kita bisa misalkan CKV atau yes. Oke, sudah bekerja. Kita masuk ke berikutnya. Itu yang keempat ada template ref. Template ref pada Vue.js adalah cara untuk mendapatkan referensi langsung ke elemen DOM atau komponen anak dalam template view. Dengan menggunakan atribut ref, kita bisa mengakses elemen tersebut di dalam JavaScript menggunakan this $ref. Template ref berguna dalam beberapa kasus seperti mengakses dan manipulasi elemen DOM secara langsung, mengambil metode atau properti dalam komponen anak menggunakan API pihak ketiga yang membutuhkan akses langsung ke elemen HTML. Namun karena Vue beroperasi dengan mendekatkan deklaratif menggunakan template ref, sebaiknya dibatasi hanya ketika tidak ada cara lain yang lebih baik, seperti menggunakan Vue model atau computed properties. Sini ada contoh penggunaan template ref. Kita akan langsung saja masuk ke dalam contohnya.
pada bagian script sudah. Selanjutnya masuk pada bagian template. Di sini pada div kita tambah lagi. Button. Oke, pada bagian template ref sudah. Sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke bagian life cycle hook. Life cycle hooks pada Vue.js adalah serangkaian metode yang dijalankan secara otomatis pada berbagai tahap siklus hidup sebuah komponen. Life cycle hooks memungkinkan kita untuk mengeksekusi kode pada waktu tertentu, seperti saat komponen dimuat ke dalam DOM, diperbarui atau dihancurkan. Vue menyediakan beberapa life cycle hooks utama seperti created, dipanggil setelah interaksi komponen dibuat sebelum dimasukkan ke DOM. Mounted dipanggil setelah komponen dimasukkan ke DOM. Selanjutnya update dipanggil setiap kali data dalam komponen diperbarui dan ditampilkan. Destroyed dipanggil sebelum komponen dihancurkan, berguna untuk membersihkan event listener atau interval. Life cycle hook sangat berguna untuk menangani proses seperti fetching pada data dari API, mengatur event listener atau membersihkan sumber daya sebelum komponen dihapus. Contoh penggunaan life cycle hook di dalam scriptnya kita akan masukkan hal ini. Itu saja. So, log komponen
komponen telah dimuat. Oke. Oke, oke, di sini kita telah memasukkannya. Selanjutnya kita coba. Nah, di sini sudah ada menampilkan TXRF fokus ke input. Sekian penjelasan saya tentang pengenalan Vue.js pada part kedua ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.